Kesel banget. Gimana sih? Rasanya kayak mendidih gitu loh. Kayak pengen marah. Kayak mau ngomong apa-apa tuh nggak enak gitu. Habis itu ketika saya belajarin cara melepaskan emosi saya, tiba-tiba ringan banget gitu. Terus kayak bener-bener plong. Kayak semua, kayak apa ya, kayak mata tuh terbuka, kayak jelas banget cahayanya. Terus kayak ringannya luar biasa sekali gitu ya. Bener-bener sangat-sangat ringan sekali. Kayak semua yang tadinya masalah jadi bukan masalah lagi. Semua yang tadinya marah jadi sama sekali tidak ada kemarahan lagi. Hari ini ditanyain sama salah satu sahabat saya, "Yuk, lu kok orangnya kayak tenang banget gitu? Apa dari dulu setenang ini?" Well, enggak sih, gue nggak sama sekali nggak tenang gitu. Dari zaman dulu saya orang yang gampang banget emosian, luar biasa emosian. Dan sampai sekarang pun terkadang masih ada sulutan emosi tertentu yang bisa mungkin men-trigger saya. Tapi saya nggak tahu sih, udah lama sekali memang nggak. Terakhir mungkin hampir sebulanan yang lalu lah gitu ya. Dan ketika saya menyadari hal tersebut, saya langsung kayak saya konfront emosinya, saya beresin semuanya sehingga hal yang sama tidak mempengaruhi saya lagi. Yang tadinya saya yang mungkin saya pernah ceritain di video yang sebelumnya kayak saya tadinya ribut sama orang, ketemu aja udah males ngeliat mukanya gitu ya. Tapi akhirnya saya bisa ngobrol dengan nyaman sekali sama orang ini dan asik banget buat saya gitu. Kalau menurut saya pribadi, ada orang yang bilang, ya kalau kesel kan wajar. Kalau namanya kita orang sedih ya wajar. Kalau kita namanya ya udah digituin ya wajar lah kalau kita nggak enak rasanya gitu. Ya kalau mau dijadikan itu sebuah suatu kewajaran, ya itu jadi kewajaran. Ada yang pernah ngomong sama saya, emosi ya jangan dilepaskan, nggak perlu dibuang-buang seperti begitu kata dia. Ya kita perlu untuk bisa lebih, justru emosi itu ada untuk membuat kita jadi lebih punya awareness, lebih punya kesadaran. Itu juga pilihan. Jadi kalau kita mau simpan emosinya, itu pilihan. Kalau kita mau melepaskan secara total, melepaskan, totally free, free, bebas sebebas-bebasnya dari emosi Anda. Ya bayangin ketika Anda, kan gini, ada orang yang pemarah, ada orang yang nggak pemarah. Ya kayaknya diapain aja kayak dia nggak marah gitu, nggak tahu kenapa jadi begitu ya gitu ya. Nah ya karena memang dia nggak ada program marahnya. Kayak di handphone, aplikasi marahnya tuh dia nggak belum pernah install di dalam diri dia misalnya. Jadi dia nggak marah seperti kalau kita marah misalnya. Atau dia nggak sedih seperti kita sedih. Dia nggak kecewa seperti kita kecewa. Kenapa? Karena dia nggak punya aplikasinya. Tapi kalau kita sedih, kita kecewa, kita marah, kita punya aplikasinya. Ketika aplikasinya di delete, plop, hilang sama sekali, dicari aja nggak ada gitu, nggak tahu lagi kemana gitu. Hari ini seru banget session saya tadi malam ya. Salah satu sahabat saya, dia pas lagi dateng memang istilahnya bawa hal-hal unek-uneknya yang pengen dia udah kayak, aduh gue udah lama nih nyimpen, pengen banget gue keluarin. Nggak sampai sekitar 15 menit abis dia kalibrasi masalahnya dalam diri dia, terus dia langsung jebret hilang, teng. Ini apaan sih kok begini amat gitu. Reaksinya kayak, kok begini banget sih yuk, kenapa emang? Ya iya bener-bener kayak gue pikirin lagi yang tadi bikin masalah jadi nggak masalah lagi, gue cari ini mana nggak ada gitu ya. Ya udah aku bilang oke, cari lagi, coba aja. Iya yuk, nggak ada yuk, beneran yuk. Aduh nih apaan sih kata dia gitu. Kenapa dia jadi begini gitu. It's like very very funny moment gitu, sesuatu yang sangat sangat lucu. Sering banget klien-klien saya semuanya kayak like mereka yang nggak percaya, Pak, sumpah Pak ini cuma begini doang. Iya cuma begini doang, bener-bener begitu doang. Kayak langsung like yang bertahun-tahun mereka simpan, mereka genggam, langsung begitu doang. Memang kayak like susah ya, itulah mau dibilang it's kinda like, tapi kayak sesuatu yang nggak bisa dideskripsikan. Anda perlu untuk merasakannya sendiri. Ya ketika benar-benar kayak hilang semuanya total, kayak Anda bawa mungkin tas satu beban 1 kilo,
bukan 1 kilo ya, 100 kilo kali ya, kayak Anda mau jalan tuh susah banget, terus tiba-tiba hilang dari Anda peng gitu ya, dan Anda kayak kaget gitu. Karena apa? Dulu itu udah kayak new normalnya saya, misalkan setiap hari saya gotong tas gede isi batu kayak 100 kilo orang nggak bisa ngangkat lah ya, 20 kilo lah misalnya, kayak beratnya luar biasa gitu ya, terus tiba-tiba bang hilang, pes, gila, kaget langsung, hah, ternyata gue bisa ya kayak begini ya. Dan itu kayak like it's freaking instant, like ya cuman nggak sampai 15 menit hilang, dan semuanya kayak bebas plong, bener-bener luar biasa bebas. Jadi kayak gitu ya, asik banget. Hari ini saya juga dapat testi lagi, dibilang katanya, ya Pak, saya senang banget bisa ikut trainingnya Bapak. Saya nggak nyangka bener-bener ngebuang emosi cuman begitu doang. Dulu saya nggak percaya, orang semua bilang begitu ya, sorry ya kok ya, karena dulu like, tenang aja, kamu bukan orang pertama dan kamu bukan yang sendirian. Yang nggak percaya itu banyak sekali ya. Tapi ya begitulah manusia, wajar kok. Saya juga pas pertama kali, hah, beneran nih hilang ya, aku cari kok nggak ada emosinya, kemana gitu ya. Dan itu satu momen yang sangat-sangat nikmat sekali. Saya praktisi meditasi, banyak waktu yang saya gunakan untuk mendapatkan kayak ketenangan sempurna. Itu butuh proses yang cukup lama. Bertahun saya lakukan, tapi nggak bisa saya dapatkan seperti level saya dalam waktu 15 menit saja melepaskan. Setelah saya lepaskan, saya meditasi. Kayak sempurna banget meditasinya. Jadi DOA itu diciptakan bukan untuk mereplace sesuatu yang sudah ada, tapi we can combine. Kenapa namanya Divine Oracular Assistance? Bantuan Tuhan yang ajaib. Satu, A-nya adalah assistance. Assistance itu adalah untuk membantu kita dalam melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan dengan lebih nyaman, lebih asik, lebih menyenangkan. Ya, kita bisa lakukan dengan santai, dengan seru dan asik, dan sequence-nya sangat mudah sekali untuk dipraktekkan. Jadi kalau Anda belajar, Anda akan bisa aplikasikan. It's very fast, extremely fast, sangat cepat sekali, extremely precise, sangat presisi. Ya, jadi sangat cepat, sangat presisi. Tapi kelemahannya sangat memerlukan keinginan dari Anda sendiri untuk melepaskan. Orang yang gak bisa saya rubah adalah orang yang gak mau berubah. Dia kayak, gue gak mau berubah gitu. Kayak ngotot dengan seluruh willingnya dia, dengan seluruh kapasitas dia, dengan seluruh kemampuan dia. Dia berusaha keras seluar biasanya untuk mempertahankan agar dirinya tidak berubah. Kalau itu Anda lagi dengar video saya, please jangan cari saya. Tolong jangan pernah cari saya seumur hidup Anda. Jangan cari namanya Cesaro Re Abishur. Nama baru sampai susah nyebutinnya. Atau jangan cari Pak Reo. Ya, kalau Anda belum siap untuk berubah. Tapi kalau Anda mau berubah, nah boleh deh. Ya, mau private session kayak, mau pas lagi kelas kayak ya, cuma kelas saya masih buka private ya, jadi kelasnya belum dibuka secara publik juga gitu ya, mungkin suatu saat nanti ya. But the way it's very easy, very applicable, sangat mudah, sangat gampang dilakukan, dan sangat mengubahkan. Tidak ada yang pernah saya lihat secepat ini mengubahkannya ya. Saya sudah ngidar kemana-mana ya. Kembali lagi, bukan untuk membandingkan tapi untuk mengkombinasikan. Ketika Anda sudah melepaskan, Anda bisa cari perbantuan lain untuk step berikutnya. Step DOA ini hanya sebentar doang ya, one session untuk membantu Anda untuk dapat clarity-nya, kejernihannya, terus juga mendapatkan ruang yang lebih banyak lagi dalam membangun kehidupan Anda. Dan ini tools yang bisa Anda pakai seumur hidup Anda. Sekali Anda belajar, nikmati hidup Anda seumur hidup Anda. Dan apapun yang Anda lakukan saat ini bukan untuk ditinggalkan, tapi dikombinasikan dan menjadi sebuah kombinasi yang sempurna. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Waktunya udah habis. Dadah.